Cuit. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Pepita, narator AI Cici Cuit Channel. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Like videonya, share link videonya, dan yang terakhir klik lonceng notifikasinya yang ada di sebelah kiri, agar hatiku selalu bersamamu setiap waktu. Oke Sobat Cici Cuit Channel, selamat menonton semua video-video yang ada di channel ini ya. Pepita pamit dulu ya. Semoga harimu menyenangkan. Bye. Assalamualaikum Sobat Cicit Cuit Channel. Jumpa lagi dengan saya, narator Cicit Cuit Channel. Channel yang mengupas sejarah manusia di masa lalu, agar menjadi wasilah dan mengambil hikmah dan pelajarannya. Baiklah, Sobat Cicit Cuit, kali ini kita akan membahas tentang Nabi Idris alaihi salam. Kisah Nabi Idris alaihi salam beserta mukjizat, dakwah, hingga suri tauladannya. Nabi Idris alaihi salam adalah Nabi utusan Allah, yang dikenal sangat dimuliakan karena memiliki ilmu. Beliau dianugerahi banyak kepandaian oleh Allah. Nabi Idris pandai karena sangat gemar, rajin dalam belajar sejak kecil. Mari kita simak kisah hidup hingga teladan Nabi Idris berikut ini. Nabi Idris lahir di Babilon, wilayah antara dua sungai. Sebagaimana dalam bahasa Suryani, Babil artinya sungai. Nama asli Nabi Idris adalah Ahnuh atau Heno. Pemberian nama Idris dipakai karena banyak mempelajari kitab-kitab dan mushaf Nabi Adam dan Syeds. Kata Idris sendiri berasal dari bahasa Arab, dar, yang artinya pembelajaran, mengajarkan wahyu Allah. Nabi Idris menerima suhuf sebanyak 30. Allah menurunkan 30 lembaran kitab suci ke Nabi Idris, yang isinya berupa pedoman dan ajaran untuk disampaikan kepada kaumnya. Suatu ketika, Nabi Idris berjumpa dengan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Kepada malaikat, beliau meminta untuk diperlihatkan surga dan neraka. Atas izin Allah, Nabi Idris diberi kesempatan untuk masuk dan melihat surga dan neraka. Setelah melihat surga, Nabi Idris tidak ingin meninggalkan surga dan ingin menetap di sana. Berkat kesalehan serta kebaikannya, Allah pun menyetujui nyawa Nabi Idris dicabut dan mengabulkan dirinya untuk tinggal di surga dan kekal di dalamnya. Perjalanan dakwah Nabi Idris. Kaum Nabi Idris merupakan kaum Bani Qabil. Kaum tersebut merupakan keturunan Qabil yang tak menyembah Allah, karena mereka menyembah api. Pada saat itu, Nabi Idris sangatlah gigih dalam memperjuangkan agama Allah. Beliau selalu berdakwah kepada kaumnya dengan kesabaran. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Idris senantiasa mengalami berbagai rintangan. Beliau sering mendapatkan celaan dan ejekan. Namun kesabarannya itu senantiasa membuatnya selalu dalam rahmat Allah. Disebutkan bahwa dalam seminggu Nabi Idris alaihi salam berdakwah 3 hari dan 4 harinya beliau beribadah kepada Allah. Beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah ke wilayah Irak kuno. Namun, di beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Idris diutus berdakwah ke Mesir. Nabi Idris alaihi salam juga pernah mengajak umatnya untuk berhijrah ke Mesir ke kota Memphis. Pada awalnya, umat Nabi Idris menolak ajakan tersebut. Mereka mengeluh karena Mesir merupakan negeri yang tandus. Namun, setelah diyakinkan oleh Nabi Idris alaihi salam, pada akhirnya umatnya pun mau berhijrah. Mukjizat Nabi Idris. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Idris dengan kemampuan kepandaian di berbagai bidang ilmu. Berikut ini penjelasannya. 1. Manusia pertama yang bisa baca dan tulis. Nabi Idris adalah manusia pertama yang pandai dalam membaca dan menulis dengan kalam, pena. Beliau juga bisa menguasai berbagai bahasa. 2. Menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Nabi Idris menguasai berbagai ilmu, seperti ilmu perbintangan, matematika, ilmu arsitektur, hingga ilmu alam. Selain membaca dan menulis, Nabi Idris juga dikenal sebagai orang pertama yang menjahit pakaian. Beliau mampu untuk membuat kain, merancang, menggunting, hingga menjahit hingga menjadi pakaian. Pada saat itu, manusia menggunakan kulit hewan sebagai penutup auratnya. Hikmah dan teladan Nabi Idris. Ada banyak sikap dan hal teladan yang bisa kita ambil dari kisah hidup Nabi Idris. Antara lain, 1.
punya semangat belajar di berbagai ilmu pengetahuan. Telah disebutkan sebelumnya, bahwa Nabi Idris banyak memiliki pengetahuan dan kemampuan. Allah juga menganugerahi Nabi Idris dengan kepandaian naik kuda serta cara beternak. 2. Rendah hati. Nabi Idris tidak pernah sombong dan sangat mencintai kebenaran. Pasalnya, hatinya dipenuhi dengan kebaikan dan kemuliaan, kecerdasan, kepandaian, kegigihan, serta kecintaan terhadap kebenaran. Nabi Idris AS tertuang dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 56-57. Allah berfirman, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56-67. Walaupun dirinya seorang nabi dan rasul di sisi Allah, Nabi Idris senantiasa rajin beribadah, berdoa, selalu sabar, serta selalu menghormati sesama. Beliau suka tertunduk, sujud, bahkan bisa menangis apabila mendengar atau dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya. 3. Gigih, berani, dan sabar. Selain cerdas dan pandai, Nabi Idris dikenal punya keberanian yang hebat. Beliau sering mencapai kemenangan di peperangan dan bahkan tak takut akan kematian. Oleh sebab itu, Nabi Idris diberi gelar Asadul Asad, singa dari segala singa. Selama berdakwah, Nabi Idris selalu mengajarkan ke kaumnya dengan penuh kesabaran dan semangat agar umatnya senantiasa mau mengerjakan sholat, zakat, dan puasa. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86, Allah berfirman, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86. 4. Bertindak tegas. Walaupun dikenal punya sifat sabar, Nabi Idris juga suka bertindak tegas, terutama kepada orang kafir yang berbuat zalim. Sejatinya, Allah sangat mencintai hambanya yang saleh, pandai, gigih, dan juga tetap rendah hati. Oleh karena itu, Allah memilih Nabi Idris menjadi nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran kebenaran pada kaumnya. Semoga kisah hidup Nabi Idris semasa hidupnya tadi bisa jadi teladan yang bisa kita ikuti. Amin ya robbal alamin.